Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di ayat yang ke-33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukan kepada mereka, itu para malaikat, nama dari hal-hal yang telah aku ajarkan kepadamu tadi. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka tatkala Adam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama tersebut, qala, maka Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah aku katakan kepada kalian sesungguhnya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi setelah sebelumnya di ayat yang ke-32 para malaikat mengungkapkan akan kekurangan mereka dalam masalah ilmu, ya, dan bagaimana mereka menisbatkan ilmu itu hanya kepada Allah saja. Nah, maka di ayat yang ke-33 ini lanjutannya, fahina idin qala Allah. Maka ketika itu Allah berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihim, ay asma'al musammayati allati a'radaha Allahu 'alal malaika. Ya, ketika itu Adam diperintahkan untuk memberitahukan kepada para malaikat, ya, nama dari benda-benda tersebut. Ay asma'al musammayat, nama dari musamma-musamma yang telah Allah, ya, tampakkan kepada para malaikat, yang Allah, ya, letakkan di hadapannya para malaikat. Fa'ajazu anha, dan para malaikat, ya, tidak mampu untuk menyebutkan nama dari benda-benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam telah memberitahukan nama dari benda-benda tersebut atau, ya, makhluk-makhluk tersebut, tabayyana lil malaikati fadla Adam alaihim, maka para malaikat menyadari akan keutamaan Adam di atas mereka, wa hikmatal bari wa ilmah, ya, dan mereka menyadari hikmah dari perbuatan Allah. Al-bari maksudnya al-khaliq, wa ilmah, dan mereka menyadari ilmunya Allah fi istikhlafi hadal khalifati, dalam pengangkatan khalifah ini. Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa huwa ma ghaba anna falam nusyahidhu. Apa itu ghaibas samawat? Perkara-perkara yang gaib, yaitu hal-hal yang gaib dari diri kita. Falam nusyahidhu, dan tidak kita saksikan. Fa idza kana aliman bil ghaib, kalau Allah itu kita katakan mengetahui perkara yang gaib, fasyahadatu min babi aula, tentu perkara yang syahadah, perkara yang tidak gaib itu lebih Allah ketahui lagi. Yang tidak tampak saja diketahui, apalagi yang tampak. Nah, wa a'lamu ma tubdun ay tuzhirun. Abda yubdi, ya, damir antum jadinya tubdun, bimana azhara yuzhiru. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian taktumun. Kata mayaktumu artinya menyembunyikan. Nah, kemudian, ya, kelanjutan dari perintah tersebut setelah Allah tunjukkan, ya, kemuliaan Adam di atas para malaikat. Di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Ini perintah dari Allah kepada para malaikat. Fasajadu illa iblisa, maka sujudlah mereka seluruhnya kecuali iblis. Aba wastakbara, ya, dia enggan, dia menolak, dan dia berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah,
Summa amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman wa ubudiyatan lillahi ta'ala. Nah, perhatikan di sini. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu bukan sujud penyembahan kepada Adam, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tidak. Ya, sujud ini adalah sujud ikram, ya, sujud pemuliaan, wa ta'ziman, sujud pengagungan, wa ubudiyatan, dan sujud penyembahan kepada Allah. Bentuk ibadah. Jadi sujud ini meskipun kepada Adam, hakikatnya ini kepada bentuk, ya, ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Ya, beda halnya kalau kita sujud kepada makhluk, ya, tanpa perintah dari Allah. Nah, ini yang jatuh kepada syirik, sujud kepada selain Allah. Nah, kalau di seperti ini tidak termasuk kesyirikan, karena kesyirikan itu kan adalah bentuk penyelisihan, ya, terhadap perintah Allah. Sedangkan di sini Allah yang perintahkan langsung, jadi tidak ada yang diselisihi. Nah, ya berarti, ya, sujud, ya, kepada Adam meskipun di hadapan Adam itu hakikatnya adalah, ya, pengaplikasian dari perintah Allah. Nah, famtasalu amrallah, maka para malaikat seluruhnya, ya, mereka, ya, imtasalu, ya, taat kepada perintah Allah. Wa badaru kulluhum bisujud, dan mereka segera untuk bersujud seluruhnya. Ya, badaru yubadiru itu mubadarah, bersegera. Ya, nggak nunggu lama, ya. Ya, maka karena dikatakan di situ fasajadu, fa di situ langsung, ya, nggak ada rentang waktu. Beda kalau dikatakan summa sajadu, ada jeda waktunya, ada masa ragu-ragunya misalkan. Ya, tapi ini pakai fa itu langsung menunjukkan dia perbuatannya langsung terjadi. Nah, ya, illa iblisa aba, ya, aba bimana imtana'a anis sujud. Imtana'an sujud, enggan untuk bersujud, wastakbara an amrillah, enggan sujud itu akibat dari kesombongannya, ketidakmauannya untuk tunduk terhadap perintah Allah. Wa ala Adam, ya, juga bentuk, ya, kesombongan yang terhadap Adam. Jadi ayat yang lain, ya, iblis mengatakan asjudu liman khalaqta tinan, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ya. Wahadal iba'u minhu, ini adalah bentuk keengganannya iblis. Wal istikbar natijatul kufur alladhi huwa muntawin alaih. Adapun kesombongan, ya, istikbar yang ada pada diri iblis itu adalah hasil dari kekufurannya, ya, buah dari kekufurannya. Jadi kekufuran ini yang dia sembunyikan selama ini oleh iblis muncul di momen ini. Ya, muncul di momen Allah perintahkan dia untuk sujud. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya iblis ini memiliki kekufuran di dalam dirinya. Nah, dan Allah ingin tampakkan kekufurannya iblis itu yang ada dalam hatinya itu dengan memerintahkan untuk bersujud. Ya, maka jadi jelaslah, ya, apa yang selama ini muntawin alai, yang menyeliputi iblis, yang merupakan sifatnya iblis, ya, dan dia sembunyikan selama ini. Wa tabayyanat hina idin adawatuhu lillah wa li Adam wa kufruhu, ya, wastikbaruhu. Maka setelah itu menjadi jelaslah, ya, permusuhannya iblis terhadap Allah dan terhadap Adam alaihissalam, dan kekufuran serta kesombongannya. Ya, jadi dalam ayat ini Allah sebutkan iblis itu enggan dan sombong. Enggan untuk sujud perbuatannya pada hari itu, di kala itu, dan sombongnya itu adalah, ya, hasil dari, ya, kekufurannya selama ini. Nah, wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayati isbatul kalami lillahi ta'ala. Wa fi hadhil ayat minal ibar, di dalam ayat-ayat ini, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34 ini, di dalam ayat-ayat ini ada al-ibar. Al-ibar itu jamak dari ibrah. Ya. Di antaranya adalah isbatul kalami lillah.
penetapan sifat kalam kepada Allah. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan Allah itu berbicara dengan makna. Enggak, Allah itu berbicara dengan lafaz dan makna. Ya, wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Dan dia senantiasa berbicara. Ya, artinya Allah tidak hanya berbicara di kala itu, ya, kemudian setelahnya tidak berbicara lagi. Allah senantiasa berbicara, ya, kapanpun dia kehendaki, apapun yang dia kehendaki. Yaqulu ma syaa, dia mengucapkan apapun yang diinginkan. Wa yatakallamu bima syaa, dia berbicara dengan apapun yang ia kehendaki. Wa annahu alimun hakim. Wa fihi anna al-'abda idza khafiyat 'alaihi hikmatullahi fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajibu 'alaihi at-taslim wa ittihamu 'aqlihi wal iqraru lillahi bil hikmah. Ya, perhatikan ini kalimat indah sekali. Seorang hamba idza khafiyat 'alaihi, jika tersembunyi baginya hikmah Allah fi ba'dil makhluqat, pada sebagian makhluk atau pada hal-hal yang Allah perintahkan. Ada makhluk yang Allah ciptakan, ada hal-hal yang Allah perintahkan, dan kita tidak tahu hikmah di baliknya, fal wajibu alaih, maka yang wajib atas diri kita adalah at-taslim, menerimanya, wattihamu aklihi, dan kita, ya, menuduh akal kita dengan kekurangan. Artinya jangan malah, ya, ketika kita melihat ada makhluk yang kita tidak ketahui hikmahnya, kita mengatakan, apa sih hikmahnya ini? Ya, akhirnya dia lebih memilih akalnya. Ya, dia lebih memilih hasil penalaran logikanya daripada dia menerima hal tersebut. Gara-gara nggak tahu hikmahnya, dia, ya, mengatakan, oh, makhluk ini adalah makhluk yang sia-sia keberadaannya di muka bumi, atau perintah ini adalah perintah yang tidak relevan lagi atau sia-sia. Nah, jadi yang wajib bagi kita ketika kita tidak mengetahui hikmah dari sesuatu adalah taslim, untuk menerimanya, pasrah. Itu yang dimaksud dengan iman itu. Wattihamu aklihi, dan tidak mendewakan akal. Wal iqraru lahu bil hikmah, kita mengikrar, ya, kita menetapkan, ya, bahwasanya hikmah itu milik Allah seluruhnya. Wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaika wa ihsanihi bihim. Nah, di dalam ayat-ayat ini juga ada, ya, hikmah pelajaran tentang bagaimana i'tina'nya Allah, perhatiannya Allah terhadap para malaikat. Ya, wa ihsanuhu bihim, bagaimana ihsannya Allah kepada para malaikat. Ya, bentuk perhatiannya Allah dengan mengajarkan mereka majahilu, dan mengajarkan mereka hal yang mereka tidak ketahui. Watanbihuhum ala ma lam ya'lamuhu, dan memperingatkan mereka, mentanbih mereka akan hal-hal yang mereka tidak ketahui. Jadinya para malaikat mendapat perhatian yang besar dari Allah, yaitu Allah ajarkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, kemudian Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya, ya, ada ghaibas samawati wal ard, ya, masih banyak lagi hal-hal yang lain tidak kalian ketahui, gitu. Ya, jadi, ya, ini bentuk perhatian Allah kepada mereka. Dari dalam ayat, dari ayat-ayat ini juga bisa kita ambil beberapa faedah menunjukkan akan fadilatul ilmi, ya, keutamaan ilmu. Nah, ya, dari beberapa sisi. Yang pertama, annallaha ta'arrafa lil malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Nah, yang menunjukkan akan kemuliaan ilmu pada ayat-ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah ta'arrafa, memperkenalkan kepada para malaikat bahwasanya ia adalah zat yang maha alim dan maha hakim. Ya. Jadi Allah sifati dirinya dengan sifat al-alim, al-ilmu. Ya. Berarti ilmu itu adalah hal yang mulia. Karena nggak mungkin Allah mensifati dirinya dengan hal-hal yang tidak mulia atau hal-hal yang hina. Kemudian yang kedua, annallaha arrafahum fadla Adam bil ilmi wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi. Poin yang kedua, dari sisi ini bisa kita lihat keutamaan ilmu, bahwasanya Allah memperkenalkan kepada para malaikat keutamaan Adam.
Ya, apa yang menunjukkan keutamaan Adam? Bil ilmi, itu dengan ilmu yang ada padanya. Jadi beda antara Adam dengan para malaikat adalah dari sisi ilmunya, padahal dari sisi ketaatan dalam beribadah jelas lebih taat ya para malaikat. Nah, tapi Adam memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh para malaikat, yaitu al-ilm. Wa annahu afdalu sifatin, dan ilmu itu sendiri adalah sifat yang paling mulia yang ada pada diri seorang hamba. Kemudian yang ketiga, annallaha amarahum bisujudi li Adam ikraman lahu lamma bana fadlu ilmihi. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, sujud penghormatan kepada Adam tatkala jelas ya bagi para malaikat tatkala para malaikat telah menyadari keutamaan ilmunya Adam atas diri mereka. Nah, jadi setelah mereka sadar bahwasanya Adam itu lebih baik dari mereka, mereka pun ya diperintahkan untuk sujud. Nah, dan Adam itu tadi kita katakan dia lebih mulia daripada para malaikat karena memiliki ilmu itu. Nah, ini jelas menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah hal yang mulia sampai para malaikat pun diperintahkan sujud kepada makhluk yang memiliki ilmu ini yaitu Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, annal imtihana lil ghair idza ajizu amma imtahanu bihi thumma arafahu sahibul fadilah fahuwa akmalu mimma arafahu ibtidaan. Bahwasanya ujian untuk orang lain, idza ajizu amma imtahanu bihi atau amma imtuhinu bihi, ujian yang kita berikan kepada orang lain. Jika orang tersebut tidak mampu untuk menjawab ujian tersebut, summa arafahu, ya, ya, kemudian arrafahu, kemudian kita kasih tahu kepada dia ya, tentang ya, jawaban dari soal yang dia tidak tahu tadi, ya, ya, sahibul fadilah, ya, fahuwa akmalu mimma arrafahu ibtidaan, ya. Kemudian ya kita kasih tahu dia jawaban ujian tersebut. Maka tentu bahwa akmalu mimma arafahu ibtidaan. Ini lebih sempurna dari apa yang dia ketahui dari awal. Ya, maksudnya orang nggak tahu apa-apa. Kemudian kita tanya dengan sebuah pertanyaan, dia nggak bisa menjawab. Kemudian kita kasih tahu jawabannya. Maka ini lebih baik daripada dia mengetahui dari awal. Ya, kenapa? Karena ilmunya akan menjadi lebih kokoh dikarenakan ada ujian sebelumnya. Gitu. Itulah kenapa ya di antara ya apa namanya nilai plus dari ujian-ujian di sekolah dan sebagainya di pondok itu ya adalah untuk bukan hanya menguji pemahaman tapi kadang juga memberikan pengetahuan baru, membuka pengetahuan yang baru yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, makanya dianjurkan kita itu belajar dengan cara diskusi, ya saling bertanya. Kenapa? Karena kadang di situ akan terbuka pemahaman-pemahaman baru. Ya, yang kalau kita tidak diskusi, bisa jadi itu akan tetap tertutup bagi kita. Wa minha, kemudian ya keutamaan ilmu yang kelima dari ayat-ayat ini adalah al-i'tibar bihali abawail insi wal jin wa bayan fadli adama wa afdalillahi alaihi wa adawati iblisi lahu ila ghairi dzalika minal ibar. Al-i'tibar, kita diperintahkan untuk beriktibar, untuk mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran dengan melihat kepada keadaan ya, dua ya orang tua ya, dari jin dan manusia ya afan melihat kepada eh, bapak dari jin dan manusia ya maksudnya ya eh, manusia yang pertama gitu ya wabayan fadli Adam ya Adam di situ dan iblis maksudnya ya abawail ins wal jin itu maksudnya Adam dan iblis ya ya abul ins itu Adam ya adapun abul jin itu iblis. Nah, ini di Adam ya
Nah, jadi kita diperintahkan untuk ngambil pelajaran dari ya, kisahnya Adam sebagai makhluk yang Allah utamakan, dan kita juga diperintahkan untuk ngambil pelajaran dari permusuhannya iblis. Nah, ini maksudnya abawai al-ins wal jin. Nah, ya, diperintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah mereka berdua ini. Nah, Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-35 dan 36, ya, tentang ya bagaimana ya Adam diperintahkan untuk tinggal di surga bersama istrinya. Nah, kemudian larangan-larangan yang Allah berikan kepada Adam. Ila ghairi dzalik insyaallah taala naqtatim bihadza wa sallallahu ala nabiyina